Bahasan selanjutnya yaitu hambatan-hambatan perdagangan internasional. Hambatan yang pertama yaitu bahasa. Bahasa merupakan hambatan yang bersifat klasik. Di dunia ada satu bahasa yang diterima di seluruh bangsa. Kendalanya tersebut biasanya diatasi dengan memberikan kemampuan bahasa bagi manajer-manajer internasional atau pemakai jasa penerjemah. Hambatan kedua ada adat dan budaya. Adat dan budaya yang berbeda antara negara akan dapat menyebabkan masalah dalam hubungan bisnis di negara-negara barat dan belahan dunia yang lain. Apabila seseorang menghadiri undangan, maka ia akan berusaha tepat waktu. Tetapi di Filipina, apabila seseorang datang tepat waktu dapat diartikan sebagai kekurang ajaran, dan masih banyak perbedaan di negara-negara lainnya. Hambatan ketiga yaitu kurs. Kurs dapat menjadi masalah potensial dalam perdagangan internasional apabila sebuah perusahaan ingin berbisnis dengan perusahaan lain akan mengalami kesulitan untuk mengkonversi mata uang partnernya dalam mata uangnya. Perubahan tersebut dapat menyebabkan perubahan nilai barang yang dibayarkan. Perdagangan internasional akan sulit dilakukan di negara-negara yang terkena dampak apresiasi mata uang asing. Pada saat krisis moneter melanda Indonesia, negara yang mengalami kesulitan mengimpor barang akibatnya tipis cadangan devisa Indonesia. Yang keempat, ada politik dan proteksionisme. Proteksionisme dapat dijalankan dengan menggunakan biaya masuk, kuota, dan embargo. Biaya masuk atau tarif or import duty adalah pajak yang dikenakan untuk barang-barang impor. Dengan dikenakannya pajak atas barang-barang impor akan membuat barang impor tersebut menjadi mahal, sehingga produk lokal dapat bersaing dengan produk impor. Pembahasan selanjutnya ada lembaga-lembaga internasional. Yang pertama yaitu The World Bank. Bank Dunia adalah lembaga yang didirikan pada tahun 1946 untuk meminjamkan uang pada negara yang sedang berkembang dengan bunga yang rendah. Pada saat ini, Bank Dunia juga memberikan pinjaman untuk mengatasi utang negara maju. Pemberian pinjaman lunak pada negara yang menurunkan hambatan perdagangan dan memberikan fasilitas bagi perusahaan swasta. Yang kedua ada IMF, yaitu International Monetary Fund. Didirikan di Bretton Woods, Amerika Serikat pada tahun 1946, industri ini membantu negara-negara di dunia untuk mengelola nilai tukar mata uangnya terhadap valuta asing dengan menstabilkan nilai tukar dalam perekonomian dunia. IMF juga memberikan bantuan bagi negara-negara yang neraca perdagangannya tidak seimbang, agar perdagangan internasional lancar. Yang ketiga ada GATT atau General Agreement on Tariff and Trade, adalah perjanjian perdagangan internasional yang bersifat multilateral yang berbentuk lembaga dengan tujuan memperjuangkan terciptanya perdagangan bebas dan menstabilkan sistem perdagangan internasional, dan memperjuangkan penurunan dan penghapusan tarif bea masuk serta hambatan-hambatan perdagangan lainnya. Yang keempat ada WTO atau World Trade Organization. WTO adalah organisasi perdagangan dunia untuk menggantikan kedudukan GATT. Organisasi ini mendorong perdagangan bebas dengan berusaha menurunkan bea masuk. Organisasi ini juga menyelesaikan sengketa dagang antar negara. Pembahasan selanjutnya, aliansi-aliansi ekonomi. Yang pertama ada AFTA, ASEAN Air Free Trade Area. Beranggotakan negara-negara ASEAN, kawasan ASEAN akan dijadikan kawasan perdagangan bebas mulai tahun 2003. Secara bertahap mulai tahun tersebut, bea masuk perdagangan antar negara mulai diturunkan. Dengan mengurangi bea masuk perdagangan antar negara ASEAN, maka diharapkan dapat membawa kemakmuran di kawasan ini. Yang kedua ada NAFTA, North American Free Trade Area, adalah perjanjian perdagangan untuk menggabungkan secara permanen pasar Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko karena ada hambatan. Angkatan Darat Kanada telah dieliminasi dengan perjanjian perdagangan bebas antar mereka. Selama ini Meksiko mengenakan bea masuk 250% terhadap produk-produk Amerika. Dalam jangka waktu 15 tahun, keseluruhan bea masuk akan dihapus. Yang ketiga ada masyarakat Eropa atau European Community. Masyarakat Eropa beranggotakan sebagian besar negara-negara Eropa Barat seperti Belgia, Belanda, Denmark, Inggris, Italia, Jerman, Luxembourg, Prancis, Portugis, dan Spanyol. Ibu kota berkedudukan di Brussels, Belgia. Berdirinya ME membawa dampak besar bagi perekonomian di dunia karena mereka mengurangi hambatan antar negara sehingga membentuk suatu pasar domestik bersama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila pembahasan ini banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.